Membantu masyarakat, datang ke sana pajak 100.000, 50.000 semuanya. Tapi apakah itu tidak? Tidak. Yang terhormat, anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Bapak Rida Pahlevi SE. Panwascam Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, gelar sosialisasi pengawasan partisipatif bertempat di Saung Gunung 7 Kota Tasikmalaya. Sabtu tanggal 30 September tahun 2023. Parabi Patimura, selaku Ketua Panwascam Kecamatan Bungursari menjelaskan kegiatan ini untuk mendorong para lurah khususnya yang ada di Kecamatan Bungursari, dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Ucap Parabi, selain para lurah dan camat, kami juga mengundang Kapolsek Indihiang, dan Pos dan Kapospol Bungursari, organisasi kepemudaan FKDT, tokoh agama, dan pengurus pondok pesantren. Parabi membeberkan beberapa kriteria pelanggaran diantaranya, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran lainnya. Masih di tempat sama anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya Koordif. Penyelenggaraan pemilu mulai daripada tahapan pemilu yang akan dirasakan mungkin sekarang ini, sekarang masih tahun dulu ya? Penanganan pelanggaran, Rida Pahlevi menjelaskan, tujuan diadakannya kegiatan ini, untuk memberikan pencerahan dan informasi kepada masyarakat bahwa pengawasan pemilu merupakan tugas kita bersama, artinya semua elemen masyarakat diharapkan menjadi pengawas pemilu, dan menjadi corong informasi terdepan di saat menemukan pelanggaran pemilu di lingkungannya. Legislatif, khususnya di Kota Tasikmalaya. Nah, salah satunya itu, dari nanti di sana kita bisa lihat bahwa memang para bakal calon ini, segala keterbatasan yang ada, kita bergerak dan bertindak pun memang. Selain itu masyarakat juga harus tahu batasan-batasan aturan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Rida Pahlevi berharap, masyarakat lebih peduli terhadap pemilu 2024 nanti, untuk sama-sama mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Ya, ingatlah, gitu ya, waspadalah bahwa kriminalitas, gangguan kamtipmas itu akan terjadi manakala munculnya, bertemunya niat dan kesempatan. Juga dijadikan hal yang lumrah juga. Maksudnya, ya udah, dan memang itu yang terjadi. Tapi bentuk tindakannya seperti apa? Nggak ada. Mata peran masyarakat itu mau dibawa kemana kalau konteksnya seperti ini? Membantu masyarakat, datang ke sana pajak 100.000, 50.000 semuanya. Tapi apakah itu tidak? Tidak. Ini pelanggaran pidana nanti mungkin secara khusus pelanggaran pidana pemilu itu akan dikelola oleh namanya Sentra Gakumdu, yaitu kerjasama Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Ini adalah sosialisasi dari pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Panwascam Bungursari, Kota Tasikmalaya. Yang pertama adalah memberikan pencerahan dan informasi khususnya untuk para masyarakat secara umum nanti lewat dari para tamu undangan bahwa memang pemilu itu adalah pengawasan pemilu khususnya itu adalah tugas bersama. Tugas bersama itu bahwa memang semua elemen masyarakat diharapkan bisa menjadi pengawas pemilu dan juga menjadi corong informasi terdepan jika memang nanti ditemukan pada masa kampanye itu ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Maka dari acara ini adalah diharapkan nanti para masyarakat khususnya tahu bahwa batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Untuk mensosialisasikan ke tingkat kecamatan ini serentak di bulan ini, memang acaranya sama, pengawasan sosialisasi partisipatif ini. Jadi serentak pada akhir bulan ini sampai bulan ini. Ke peserta memang kita memberikan dari Bawaslu Kota memberikan sepenuhnya kepada pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Pada konteks ini adalah Kecamatan Bungursari. Kalau lihat dari yang terundang adalah para wakil dari OKP yang ada di Kecamatan Bungursari, serta juga ada muspicam dari unsur kecamatan.
Ya. Harapannya adalah bahwa masyarakat nanti akan lebih aware terhadap penyelenggaraan pemilu. Yang pertama itu, yang kedua adalah lebih aktif juga nanti ke depan masyarakat jika ditemukan memang pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang pemilu itu sendiri. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Ini untuk membangun bagaimana partisipasi masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Bumursari berperan aktif ikut mengawasi, baik itu nanti berupa informasi ataupun laporan kepada kami. Nah, itu yang kami harapkan. Termasuk juga ini kami juga akan mendorong lurah-lurah. Jadi kan diundang lurah-lurah Kecamatan Bumursari jika ada kegiatan, mohon libatkan kami untuk memasuki kegiatan itu dan menyampaikan upaya pencegahan dalam pengawasan partisipatif ini agar peserta-peserta di kegiatan kelurahan tahu akan adanya pemilu ini dan ada peran aktif dari peserta tersebut untuk mengawasi sebagai pengawas partisipatif itu. Yang dilibatkan berkegiatan hari ini, yang pertama itu kita dari tokoh pemudaan dan dari KNPI dan Taruna. Selain itu ada juga dari tokoh keagamaan melalui MUI, DMI, terus ada forum pondok pesantren, termasuk FKDT juga kita libatkan. Itu ya udah ditambah lagi lurah-lurah dan tokoh masyarakat di kelurahan. Kalau di Panwas Kecamatan di sini kan kita di SK-kan itu per 28 Oktober 2022 kemarin. Nah, jadi sejak itu tahapan sudah dimulai dari pencalonan kan, pendaftaran peserta pemilu ya. Kita juga ikut dilibatkan dalam verifikasi sampai ke hari ini sesudah DPT. Kita juga kalau di kota itu sedang melaksanakan pencermatan kepada akan DCS dan daftar calon sementara kepada daftar calon tetap. Nanti ke depan kita akan menghadapi kampanye. Nah, dalam menghadapi kampanye ini kita sangat membutuhkan peran aktif masyarakat di sini. Kalau menurut undang-undang itu emang ada 3, tapi di Perbawaslu itu ditambah lagi jadi ada 4. Di undang-undang pemilu itu pelanggaran itu ada dibagi 4. Mulai dari pelanggaran administrasi itu untuk administrasi secara tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya ke bawah sampai kepada PPK dan PPS. Selain itu ada pelanggaran, kedua ada pelanggaran kode etik. Kode etik ini adalah pelanggaran yang dilakukan bersifat kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu oleh kami, Panwas atau Bawaslu dan juga KPU dan jajarannya. Ketiga ada pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah ini tindak pidana pemilu ini kan konsekuensinya pidana. Terus terakhir itu ada pelanggaran lainnya. Pelanggaran lainnya ini bisa termasuk juga pelanggaran netralitas ASN dan lain-lain. Sejak kapan diberlakukannya itu Pak? Kalau itu sudah dari sekarang sudah diberlakukan karena tahapan berjalan kan. Sejak tahapan dimulai itu sudah berlaku semuanya. Pelanggaran administrasi jelas sudah pernah ada mulai dari pelanggaran coklit yang dulu dilakukan oleh Pantalih dan diperbaiki. Jadi kan kalau ada pelanggaran administrasi kan itu eksekusinya atau tindak lanjutnya itu berupa perbaikan. Perbaikan dari administrasi tersebut, administrasi sudah diperbaiki jadi udah clear. Kalau untuk tindak pidana pemilu pada etik dan ASN belum ada sebesar. Mungkin untuk yang berbasis anggaran memang sangat sedikit, makanya kami ingin masuk kepada kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan maupun kelurahan yang melakukan, biar masyarakat lebih tahu akan pengawasan pemilu dan juga pelanggaran-pelanggaran pemilu. Harapannya ya peserta sosialisasi ini minimalnya dapat membagikan ilmu ataupun materi yang didapat hari ini minimal ke keluarganya atau ke lingkungan setempatnya, biar yang diharapkan lebih banyak orang yang tahu akan kepemiluan ini seperti apa sih sekarang. Mohon maaf dari saya secara pribadi moderator, terima kasih kepada semuanya. Atur nuhun, hapunten, tidak ada kekurangan tina sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.